Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Tuhan, pada Ibu Gembala, para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mempercayakan saya untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baik juga yang melalui online maupun offline, saya mengucapkan shalom semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini kita sudah menginjak bulan pertama, bulan 10. Waktu cepat terus, waktu cepat kita nanti tahu-tahu sudah Natal. Dan sudah Natal, Happy New Year. Berarti umur kita sudah dikurangi Bapak Ibu. Setiap tahun kita dikurangi. Jadi haruslah kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena waktu dan saatnya itu pasti akan tiba. Ya, ada waktu pertemuan kata pengkhotbah, ada waktu perpisahan. Maka persiapkan diri kita untuk kita selalu dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini sesi pertama, nanti sesi keduanya di tempat lain karena sangat panjang ini. Firman Tuhannya judulnya adalah pemulihan. Pemulihan. Kita ambil 2 ayat saja tapi beda perjanjian baru dengan perjanjian lama. Kita akan baca Amos dulu 9 ayat 11 dan 12. Amos 9, 11, 12. Sudah dapat? Amin. Dikatakan begini, ini tentang janji keselamatan di dalam Amos. Ayat 11, pada hari itu aku, huruf A besar, dikatakan Tuhan, Yehova, akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku Tuhan akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Dikatakan lagi, aku Tuhan akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Kata kembali diulang di dalam perkataan firman Tuhan. Nah, Tuhan akan membangun kembali. Dikatakan 2 kali di sini. Berarti pernah terjadi pembangunan pondok Daud. Nah, kita nanti compare dengan Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Nanti kita baru masuk dalam poin firman Tuhan. Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Sudah ketemu? LCD-nya ada. Nah, saya akan bacakan Kisah 15 ayat 16. Dikatakan apa? Kemudian aku, kembali lagi Tuhan mengatakan, akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan runtuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Di sini kembalinya malah 3 kali. Berarti Tuhan ini serius Bapak Ibu untuk membangun pondok Daud. Di dalam Alkitab tidak pernah diceritakan bentuk bangunan pondok Daud. Betul? Bentuknya bagaimana? Tidak ada. Lain halnya kalau kita melihat cerita kemah atau tabernakel dari Musa. Ada bentuknya. Ya, tapi pondok Daud sampai saat ini belum ada gambaran itu pondoknya bagaimana. Tetapi hari raya pondok Daud tetap dirayakan sampai detik ini. Nah, sampai kata kembali itu diulang, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Berarti Tuhan ini serius. Apa sih istimewanya tentang pondok Daud itu? Apa istimewanya? Kita pernah berpikir, apa sih Daud itu? Apa sih istimewanya Daud? Apakah dia bisa mengalahkan seperti Abraham, Musa, Yakub gitu? Padahal kalau kita melihat cerita Daud, Daud itu orang yang sama dengan kita. Dia pernah melakukan hal yang fatal. Dia pernah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan dia pernah, dalam Alkitab dikatakan mengintip orang mandi, yaitu Batseba. Sesudah apa yang dilakukan? Dia tertarik. Dia ambil Batseba, dia berzina dengan Batseba. Dan apa yang dilakukan lagi? Karena dia tahu
bahwa Uria itu tidak bergaul dengan Batseba sudah berbulan-bulan. Batseba menceritakan, saya hamil. Akal Daud secara manusia daripada aibku ini terbuka. Dipanggillah Uria, suruh pulang. Tapi Uria adalah seorang yang loyalitas terhadap atasan. Dia ngomong, keadaan siaga 1 dikatakan kalau seperti ini. Masa saya harus pulang bersenang-senang dengan istri? Daud ngomong, enggak apa-apa, kamu di luar aja. Daud berpikir lagi. Akhirnya Daud ngomong, kasih dia minuman sampai mabuk biar dia pulang. Begitu dikasih mabuk, Uria enggak pulang. Tidur di pelataran istana, dikatakan seperti itu. Daud kembali lagi berputar otak. Kalau begini terus nanti ini ketahuan rahasia saya. Mulailah perasaan jahat Daud timbul. Yang ngomong apa? Ditulislah surat kepada Panglima Yoab. Tempatkan Uria di front depan. Barisan depan. Supaya ada musuh kamu undur tinggal Uria. Alhasil Uria yang loyalitas itu mati karena membela Daud. Begitu dibela akhirnya Uria mati. Dan begitu mati Daud tidak menyesal. Selanjutnya dikatakan dalam firman Tuhan, Daud malah mengambil istri Uria untuk menjadi istrinya. Nah, kekejian Daud ini Bapak Ibu sangat fatal. Dan saya lihat berbanding dengan Abraham ataupun Yakub, Musa jauh sekali. Karena mereka melakukan hal-hal dosa, dosanya tidak seberapa. Tapi ini dosa yang sangat luar biasa. Padahal kalau pernah saya ceritakan, dia menulis surat kepada Yoab, cuman digulung Bapak Ibu, dimeterai, digulung. Andai kata di tengah jalan istirahat dibuka itu bisa, dia bisa baca. Dan dia ngomong begini, ya ampun Tuanku Raja ingin membunuh aku. Jelas Uria tidak mati, dia pasti menghindar. Tapi karena kesetiaan Uria dibayar dengan kematian. Tuhan menjawab Daud dalam firman-Nya itu hal sebuah kekejian. Tetapi Tuhan serius sekali ingin membangun pondok Daud. Seperti apa pondok Daud bagi kita semua ini? Bahkan Daud juga dikasihi Tuhan. Sampai karena Daud janji Tuhan berlaku untuk anak-anaknya. Memegang tampuk kerajaan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Yang lebih dalam lagi. Arti pondok Daud itu Bapak Ibu Saudara sekalian adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam kesatuan sepanjang hari untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi. Arti pondok Daud adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam kesatuan sepanjang hari untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu pondok Daud. Pada akhir zaman ini Tuhan rindu ada pondok-pondok Daud dalam kehidupan kita. Mungkin saat kita mengalami masalah, pondok Daud kita mulai redup. Betul? Ya toh? Ojo meneh aku iso bersyukur memuji Tuhan. Awakku lo koyok ngene. Nah, seperti Cik Suimi tadi. Sakit semua. Aduh sakit. Nggak kuat. Nggak kuat. Pondok Daudnya mulai redup. Pujian penyembahan pengharapannya kepada Tuhan mulai redup. Tapi bersyukur di sekelilingnya masih ada pondok Daud. Nggak kuat. Akhirnya kuat. Ya toh? Kita kena masalah, tidak mungkin kita kuat. Siapa yang ngomong? Saya kemarin dengan teman saya ngomong, iya saya mau bersyukur. Tapi awakku cekot itu bersyukur ya opo. Betul? Kalau kita sakit tuh bersyukur bagaimana? Cenuh, cekot badan sakit semua. Mau gerak sakit, mau begini sakit. Cuman bisa apa? Tuhan tolong aku, Tuhan masih bagus. Dia berkata, Tuhan tolong aku masih bagus. Ya toh kita mengalami masalah apapun sulit, maka pondok Daud itu mulai redup. Atau sebaliknya Bapak Ibu, kita diberkati Tuhan, pondok Daud kita ini sudah mulai redup. Betul? Karena kita mikir pekerjaan terus. Hari ini aku cuan sekian, besok harus cuan, bahkan tak cuan. Untung besar. Gangto, pekerjaan harus cuan, tak cuan. Terus mikir terus. Lupa
sama Tuhan Pondok Daud kita sudah mulai redup. Atau karena takut pandemi, wes di rumah terus, di rumah. Redup ini Bapak Ibu Pondok Daud. Karena ketakutan yang begitu besar. Wes aku safety ya, menjaga diriku sendiri. Boleh Bapak Ibu menjaga diri sendiri, boleh. Tapi jangan lupa, Pondok Daud ini harus ada pada setiap diri kita masing-masing. Amin. Harus ada Pondok Daud, enggak boleh kita redup. Harus menyala-nyala terus, doa, pujian, penyembahan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kalau enggak, Tuhan itu enggak berkata seperti ini serius. Aku akan kembali, berarti dulu ada. Kembali membangun. Sampai diulang di Kisah Para Rasul, 3 kali dia ngomong kembali membangun Pondok Daud. Mungkin saat ini kita juga redup Pondok Daud kita. Kita mengalami masalah apapun, redup. Mengalami seperti ini, redup. Sakit penyakit, redup. Coba kita belajar untuk kita menyalakan Pondok Daud. Apa sih istimewanya Pondok Daud? Kalau saya lihat bukan pondoknya, tapi berbicara masalah subjeknya, yaitu Daud. Yuk kita akan urai satu persatu. Saya cuma membagikan 4 poin karena waktu di sini tidak terlalu panjang. Ada 8 poin, nanti ini saya bagi 2 sesi. 1, istimewa Daud dalam hal Pondok Daud. Yaitu suka memuji dan menyembah Tuhan. Dalam kitab Raja-Raja, Daud sering main kecapi, betul? Sering main kecapi sehingga roh jahat yang dari Tuhan datang kepada Saul. Ini pertanyaan Bapak Ibu. Kok ada roh jahat dari Tuhan itu? Berarti Tuhan itu punya roh 2, satu jahat, satu baik. Bukan, Tuhan selalu punya roh yang baik. Tapi kenapa dicatat begitu? Karena begini, roh jahat dari Tuhan itu roh seizin Tuhan. Karena roh dari Tuhan, pneumea yang baik itu undur dari Saul. Jadi Tuhan ngomong apa? Sudah tak lepas. Seperti kita memegang satu barang. Begitu barang ini sudah hancur, kita bilang sama pabriknya, udah aku enggak megang lagi, tak lepas ya, silakan. Mau dijual bebas. Akhirnya di take over lah Saul itu kepada roh jahat. Roh jahat yang ada pada diri Saul itu menguasai Saul. Roh yang baik dari Tuhan itu undur. Nah, mainlah kecapi Daud. Akhirnya roh jahatnya keluar. Di dalam Mazmur juga seringkali dikatakan Mazmur Daud. Mazmur Daud dicatat banyak sehingga ada penafsir mengatakan Bani Asaf, Bani Korah itu juga orang-orangnya Daud. Jadi Daud menulis di dalam Mazmur itu lebih dari 50%. Ditulis oleh Daud, Mazmur saat susah, saat senang, Mazmur terus ya, bermazmur terus. Nah, bagaimana dengan kita saat kita susah atau senang? Kita suka enggak memuji, menyembah Tuhan? Kita suka enggak membangun Pondok Daud itu sehingga terjadi pemulihan? Mungkin saat senang, atau saya balik lagi, kita lebih mudah untuk memuji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu, salam, apa kabarnya? Dagangan rame, ya toh. Tubuh kita sehat, oh salam gitu. Kalau pas dagangan sepi salam ya apa? Ya salam saono, Pak wis masalahnya wis koyo ngene kabeh padha. Nang kono sepi aku ya sepi. Nah sekarang kalau dia sepi, kita sepi. Dhek loro awake dhewe loro. Mana firman Tuhan berlaku untuk kita ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Tuhan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Mana ada bedanya? Enggak ada Bapak Ibu. Podo soalnya. Bangunlah Pondok Daud di saat kita susah, di saat kita senang. Memuji Tuhan. Ada juga yang saat susah, getol cari Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bar ditolong Tuhan. Amblas. Bablas saang ini. Ndak ono kabeh. Ya toh. Lah wis toh aku wis bergumul sampai Tuhan. Aku dijawab loh doaku sampai Tuhan. Ya wis aku ndak akan bergumul lagi. Pondok Daudnya redup lagi. Ya, tapi Daud tidak Bapak Ibu. Saat susah, saat senang, Daud tetap memuji menyembah kepada Tuhan. Amin. Daud adalah sosok yang paling bagus, panutan yang paling bagus. Saya belajar kepada Daud ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Saya tiap kali mau berangkat kerja, saya dahulukan Tuhan. Saya sembah Tuhan, saya puji Tuhan. Saya sering kali ngomong di sini. Saya dulu cuma memberi waktu kepada Tuhan itu cuma berapa sih? Enggak lama. Tapi Tuhan dulu memperhatikan saya sekeluarga 24 jam penuh. Kita cuma ngasih berapa sama Tuhan?
Tapi dibayar Tuhan dengan luar biasa. Kenapa saya ingin membangun Pondok Daud? Yang kedua, Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Betul? Setiap kali dia melakukan apapun, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan saat kita menghadapi, mohon maaf, tidak akan terulang lagi seperti Cik Suemi. Waktu sakit, cenut ini semua muter-muter. Percaya nggak? Tuhan tolong. Si ngomong waktu sehat, waktu loro ya apa? Ayo. Iya toh? Tapi Daud ngomong harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saat Daud contohnya berhadapan dengan Goliat. Betul? Goliat tingginya hampir 3 meter. Tidak lebih dari 3 meter, hampir 3 meter. Goliat. Dan Goliat dipersiapkan mulai kecil, dia menjadi seorang prajurit. Dilatih khusus menjadi seorang prajurit tempur dia. Goliat badannya tinggi besar, sedangkan Daud pada waktu itu dikatakan wajahnya elok, kemerah-merahan. Berarti kalau usia seperti itu ditafsir usia di bawah 16 tahun. Sekitar 16 tahun. Wajahnya masih kemerah-merahan. Dan tinggi Daud kalau umur-umur segitu paling di bawah 170, paling mentok 170. Musuh Daud, Goliat hampir 3 meter, 6 hasta sejengkal. Secara manusia Bapak Ibu, mana bisa seorang kecil, tidak pengalaman tempur, melawan orang yang sudah punya pengalaman tempur. Dari kecil dilatih. Dan tidak pernah dia itu kalah istilahnya. Apalagi dengan tubuh yang besar. Ya toh, paling-paling si Goliat itu ngomongnya seperti orang Jawa. Pelien, kiwo, rumah sakit, kanan kuburan. Ya, seperti itu kan. Di kiwo, rumah sakit. Di tengen, masuk kuburan. Seperti itu. Makanya dia mengolok-olok. Kau bawa aku ini pendong, asu ke aku, anjing ke aku, ayo ke sini, tak edel-edel kon kok. Dan tak akan bagi-bagikan nanti dagingmu kepada burung-burung di udara. Sampai ngomong begitu, kenapa? Karena Daud terlalu kecil. Kecil Daud di mata Goliat. Bahkan dia ngomong kok, tampilkan seorangmu yang kau anggap pendekar. Katakan kalau bahasa sehari-hari, lawan satu dengan aku. Orang Israel ketakutan. Tapi Daud percaya. Dia ngomong apa? Terhadap siapa yang bisa berani menghina barisan Allah Israel? Daud berani Bapak Ibu. Berhadapan dengan Goliat. Kemarin sudah diceritakan. Cuman hanya batu bisa membunuh Goliat. Saat ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah pandemi. Di tengah-tengah kesulitan. Ini negara sudah mengatakan resesi. Percayakah kita kepada Tuhan untuk kita tetap eksis di tengah-tengah krisis? Percayakah Tuhan kepada Tuhan bahwa kita ini mampu untuk kita bertahan hidup, bahkan kita ini lebih daripada hidup? Percayakah kita di tengah kita ini sakit, kita disembuhkan oleh Tuhan? Seperti Daud percaya, Goliat besar, perumpamaannya adalah masalah kita, penyakit kita, tantangan hidup kita. Tapi Daud tetap maju. Daud tidak pernah mundur. Dan alhasilnya Daud menang. Banyak sekali Bapak Ibu, saya dengar ada yang di PHK. Ada yang jualan sampai kecil-kecilan. Dan ada yang tidak laku. Dia mempertahankan hidup. Banyak sekali orang-orang saat seperti ini. Omset menurun di tempat kita. Sampai untuk membayar karyawan 50%. Ada yang sip-sipan, sehari masuk, besok enggak masuk. Atau 1 minggu masuk, yang lainnya enggak masuk. Pegawai mau keluar juga enggak bisa. Enggak bisa kenapa? Enggak ada lagi tampungan untuk wadah dia untuk bekerja lagi. Jadi harus terpaksa semuanya. Maksud bosnya bukan jahat, tapi memang keadaan seperti ini. Pengunjung hanya tinggal di bawah 20%. Terus maunya apa? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, masalah seperti Goliat. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, seperti bangsa Israel mau masuk Yeriko, dikatakan mereka akan kita telan habis. Masalah akan kita telan habis bersama dengan Tuhan. Amin. Salah satu kue Bapak Ibu, di daerah Bali yang terkenal, kalau saya dulu
titip teman saya atau ke Markus keliling atau saya ke sana, antrinya amit-amit. Berapa bulan kemarin saya dengar sama teman saya, waktu dia ngepost di situ, dia bilang, kue tersebut sekarang beromset cuman 30%. Sedangkan dia harus menyiapkan kue. Kalau kue tersebut tidak laku, buang. Betul kan? Tidak laku, buang. Itu kan expired 2-3 hari. Kalau enggak keluar jamur. Saya pernah dikasih teman saya makan besoknya jamuran. Mungkin teman saya itu membawa, masih dibawa gitu loh. Saya bilang, loh bro, ini kok jamuran? Loh, saya baru beli di sana loh. Mungkin di sana juga stoknya sudah 1-2 hari. Dia bawa, dia mungkin nginep 1-2 hari. Dia harus produksi kue. Kalau enggak produksi, orang mau nunggu kue. Enggak mungkin. Diproduksi repot, enggak diproduksi repot. Omset tinggal 30%. Goliat sudah tampil di depan kita. Kalau omset kita turun, apa yang harus kita lakukan? Percaya kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata-kata Daud mengatakan apa? Sebab yang menyertaiku adalah Yahweh, adalah Yehova, adalah Tuhan. Maka aku mampu mengalahkan Goliat. Yang ketiga Bapak Ibu, suka mengampuni. Nah ini, Daud memiliki sifat suka mengampuni. Di saat dia dikejar-kejar Saul, dia mau dibunuh oleh Saul. Pas pada waktu ada kesempatan untuk bunuh Saul, dia tidak membunuh. Kenapa? Dia ampuni. Karena dia berkata ini bukan hakku. Dia sampai ngomong seperti ini, entah nanti matinya seperti biasa atau pada waktu perang. Itu haknya Tuhan dalam arti kata. Daud suka mengampuni. Nah, suka mengampuni ini Bapak Ibu, kata-kata ini mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Ya apa ya? Iya tak? Gampang ampunono. Tapi sulit untuk dilakukan. Saya sering kali ini ketemu dengan orang seperti ini, sulit. Ada istri teman saya, dia cerai sudah lama, berapa tahun. Karena dia salah, saya mengambil contoh seperti ibu gembala. Ibu gembala suka motong kain ya. Pinter motong kain. Ya tahu, ini gampang ini di sini pasti tahu. Seandainya ibu gembala salah motong dari awal, ceret. Hasil akhirnya salah enggak? Salah. Demikian juga hidup kita. Salah melangkah, diterusno, salah. Pasti salah, karena dari awal patrunnya salah. Pasti ujungnya salah. Loh, ding-ding pas ngukur, loh mah, loh iki loh mah kok nang kene kok cilik sese, mas sing kene gede mah. Loh masa sih? Loh, ya ampun aku keliru motongnya menggok didik tok loh. Jadi sing sini kecil sini besar. Salah. Mengampuni juga begitu. Teman saya, dia sharing berapa minggu yang lalu, istrinya pernah selingkuh. Terus karena dia ingin melakukan hal seperti Tuhan lakukan, ampuni, tapi rodok mangkel. Dikawinkan dia dengan sopirnya. Hamil. Saya ngomong, kamu salah. Ya aku ya apa, aku wis mangkel, aku wis tak kawinno pisan. Salah kamu. Akhirnya dia 3 kali kawin, 3 kali mengalami karamnya bahtera rumah tangga. Sama semuanya. Bojone teko mlayu, iki yo meneng ngono maneh. Ping 2 nih, ping 3. Sama terus. Kok anakku kok seperti ini ya opo kok an. Dari awal kamu patronmu salah, kesananya salah. Lah terus ya opo kok an. Balik lagi. Hah? Ya apa? Wis bojoku ngene. Aku kon balik kon ngampuni. Ya wis, Tuhan mengatakan apa? Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku harus mengampuni berapa kali? 7 kali kah? Tuhan ngomong apa? Tidak. Iya, 70 kali 7 kali. Dipikir Petrus itu mengutarakan satu jawaban 7 kali itu Tuhan ngomong, hebat kok Petrus. Kita ini cuma 3 kali, engkau brilian. Engkau memberikan satu jawaban 7 kali. Enggak, Tuhan ngomong apa? 70 kali, 7 kali. Ada penafsir mengatakan 70 kali 7 berarti 490 kali orang melakukan hal yang sama diampuni. Atau kali terakhir tidak terhingga. Kita pilih yang pertama, oke pilih pertama. Saya bilang sama teman saya, ampuni istrimu,
490 kali meteng. Lu ndiono kok, ya wis berarti ampunono. Betul kan? Ya, ya gak iso wong lek meteng 490 kali. Ya wis ampunono. Aduh berarti aku salah kok aku kok. Ya apa kok? Sampai akhirnya sharing 2 kali Bapak Ibu. Mengampuni mudah diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Kalau Anda tidak mengampuni, salah melangkah seperti patrun itu Bapak Ibu. Ujung-ujungnya pasti salah. Aku ini sudah ngelupakan Pak, wis babano. Iya toh. Mengampuni bukan dilupakan. Mengampuni betul-betul mengampuni. Lek dilupano nanti ketemu orangnya pasti ketemu. Ya ada satu cerita. Bu, aku ketemu ambek mantanku, mangkel aku Bu sepeda motoran. Opo nduk. Mangkel deh goncengan ambek wedok liya Bu. Terus ya apa? Saking mangkele tak idoni Bu ambek aku Bu ngono. Lho nak ojo didoni mbek nangis. Lho kok iso nangis kok napa? Mangkel Bu, aku mangkel ping pindho. Mari tak idoni aku nyesel Bu. Kenapa kamu ngeludahi kok nyesel? Iya soalnya maskerku gak tak copot Bu. Nyesel Bapak Ibu. Kenapa? Patrunnya salah. Dari awal kalau salah, salah. Dan akibatnya apa? Gangguan terjadi. Kesehatan kita diganggu, pekerjaan kita diganggu, rumah tangga kita diganggu. Kenapa? Karena hal sepele. Kita ini tidak bisa ngampuni. Sepele dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi belajar kepada Daud, pondok Daud ini ada pengampunan. Amin. Saya berdoa untuk jemaat GKI Agape ada pengampunan. Kalau kita mengalami pengampunan Bapak Ibu, enak hidup kita. Yang terakhir keempat, masih banyak nanti, tapi yang keempat aja. Daud mempunyai sifat rendah hati. Nah ini sifat ini juga. Ini rendah hati ini gampang Pak rendah hati. Iya kalau kamu ngatakan coba lakukan. Ya toh. Rendah hati Daud ini. Ada respon cepat minta ampun kepada Tuhan. Ingat kasus Batseba. Begitu Daud melakukan hal kekejian di mata Tuhan. Daud ditegur oleh Tuhan melalui nabinya Nathan. Tidak seperti pendahulunya Saul. Waktu ditegur Samuel dia ngomong apa? Oke, jangan kamu berkata seperti ini. Kasihlah aku muka di hadapan bawahanku. Sesudah itu aku menyembah Tuhanmu. Masih memandang sebagai raja. Daud tidak. Daud langsung dia menyesal, dia minta ampun. Daud rendah hati di hadapan Tuhan. Daud tidak mau membalas, rendah hati di hadapan Tuhan. Dia tahu kalau dia salah, ditegur Nabi Nathan. Bahkan anaknya yang dikandung meninggal, Daud tetap rendah hati. Dia berpuasa. Sesudah anaknya mati baru dia mau makan. Sampai pegawainya ngomong, apa ini? Seperti apa ini sikap raja kita? Waktu anaknya sakit berpuasa. Tapi saat anaknya mati malah berurap. Tahu berurap? Raup-raup. Nah, berurap itu raup lek bahasa kita. Cuci muka apa itu. Ya, bahasa Jawa enak, berurap, raup. Itulah sifat dari Daud. Apabila Daud juga bersalah menghitung jumlah Israel. Nabi Gad datang, dia ngomong apa? Pilih 3. Dikejar musuh, kelaparan, atau penyakit dari Tuhan. Saya bersalah, biarlah tangan Tuhan yang menimpa dalam hidupku. Tapi disikat Tuhan, bangsa-bangsa Israel. Dia datang lagi, kenapa domba-domba ini tidak bersalah? Kok mereka yang menanggungnya? Biarlah aku dan keluargaku yang menanggung. Daud rendah hati. Kerendahan hati mengubah segalanya Bapak Ibu. Kerendahan hati bisa membuat kita cepat pulih. Bahkan kalau kita Bapak Ibu menjaga diri kita sudah tidur cukup. Kita sudah berikan olahraga yang terbaik. Tidak bisa menjamin hidup kita kalau kita tidak rendah hati. Bahkan kita bisa diserang oleh apapun juga Bapak Ibu. Rendah hati bisa mengalahkan segalanya. Saat kita mengalah bukan kita ini kalah. Betul? Kita mengalah bukan kalah. Tapi kita mengambil saat yang terbaik. Jangan kita menjaga diri kita dengan kekuatan diri kita.
tanpa kita bangun pondok Daud. Ada orang atlet olahraga dunia bulu tangkis. Dia sudah menjaga tubuhnya, dia olahraga rutin, makanan protein sudah ada yang mengatur, dokter sudah mengatur. Entah masih kena sakit kanker. Tubuh kita tidak ada yang bisa untuk menjaganya kecuali Tuhan. Amin. Ya. Kita sehat karena Tuhan. Ayo lakukan pengampunan dan rendah hati. Lakukan itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu melalui peristiwa sakit, Tuhan punya berencana yang baik. Loh Pak, saya ini sudah menjaga makanan loh Pak. Saya ini makanan emperan moh loh. Saya harus makan dewek di rumah. Kok sakit aku ini? Aku beribadah mbak Tuhan, kok sakit aku ini? Tuhan punya rencana yang lain. Kita mau dinaikkan level kita. Kita mau diberkati Tuhan. Tapi harus melalui ujian. Tidak boleh kita mengatakan sombong. Aku ini menjaga, delon, uripku lo delon, mangananku delon, aku olahraga, gitu. Tak jamin kabeh, gitu. Bahkan aku di rumah seperti ini. Bukan seperti kamu kayak gini. Bukan Bapak Ibu, rendah hati bukan seperti itu. Harus betul-betul rendah hati. Kita melihat orang lain sombong, kita tetap rendah hati. Ojo sombong dibalas sombong, rendah hati. Ya toh, kita dilokno kaya apa? Rendah hati di hadapan. Ada juga yang mengatur keuangan, bagus man. Malah bangkrut. Omset turun bangkrut. Loh Tuhan aku kayak seperti ini. Karena kamu gak rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan. Karena rendah hati itu adalah yang dikasihi Tuhan. Tapi tinggi hati itu dosa besar. Tuhan tidak suka pada dosa yang besar. Kesimpulannya Bapak Ibu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lakukan seperti yang Daud lakukan. Mungkin di akhir-akhir ini iman kita redup. Belajarlah seperti Daud, maka pemulihan akan cepat terjadi dalam hidup kita. Kita belajar seperti jari tangan kita. Kita belajar seperti jari tangan kita. Ya, ini yang terakhir. Kita harus belajar seperti jari tangan kita. Jari kelingking yang paling kecil. Saat kita belum diberkati, ojo minder, ojo rendah diri. Iya toh, ada Tuhan. Kalau kita merasa kecil, aku kecil, gak cocok aku jadi ini. Aku suaraku kurang enak, gak cocok aku jadi WL. Aku gak punya talenta untuk pelayanan ini dan ini. Ojo kecil hati atau merendahkan diri. Jari kelingking meskipun kecil ada fungsinya. Betul? Ayo fungsinya apa? Korek kuping. Nah, coba jempolmu lebokno. Lah iso. Ada fungsinya. Ora hidungnya gatel. Iso jempol mlebu. Gak iso. Ada fungsinya. Kecil bagi Tuhan, kalau kita di hadapan Tuhan ada fungsinya. Kedua, jari manis. Betul? Di saat hidup kita manis, jadilah berkat buat sekeliling kita. Amin. Iya, ojo sombong nih kan. Nah, kan kurang iman, ini loh kayak aku loh. Aku berkatku akeh, soalnya imanku kuat. Jangan. Kita ini sudah jadi manis, ya toh, harus menjadi manis di hadapan orang lain. Manis kita ini loh mereka merasakan, ya toh. Waktu kita kawin, cincin kawin disematkan di mana? Di jempol? Nah, enggak mungkin ya. Di telunjuk? Di jari tengah? Jari manis. Pasti kan ya? Ya toh, aku menikahi engkau hai Maria dengan cincin kawin 3 kilo. Enggak lah. Iya toh, jari manis disematkan. 3 kilo kiting. Ya. Jari manis, berarti kalau kita hidup kita manis, kita harus jadi berkat buat orang lain. Jari tengah, nah jari tengah. Di saat hidup kita diangkat Tuhan, ini yang paling tinggi jari tengah. Diangkat Tuhan tinggi, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kembali lagi, jangan tinggi hati atau sombong. Nanti kalau kita di rumah gampang ini ngapalkan ini. Dari Daud ini kan. Jangan sombong kita diangkat Tuhan. Jangan tinggi hati. Kenapa? Karena kita harus rendah hati menolong yang lainnya. Menopang yang lainnya. Yang keempat, jari telunjuk. Betul? Jari telunjuk yang keempat. Jangan suka cari-cari masalah. Jangan suka menunjuk-nunjuk orang. Betul kan? Anda tunjuk 1, yang 3 lo nanguni awakmu. Betul kan? Kalau nunjuk-nunjuk ini 1 atau 2, 3 lo nang awakmu. Jangan nunjuk-nunjuk cari kesalahan orang.
Jangan menghakimi orang. Iku lho kayak ngono iku. Tonggoku iku lho, mari tuku TV gede. Iku berarti orang korupsi. Sing lanang gak genah iku. Iya toh. Modelnya kayak ngono lho dipakai Tuhan. Tuhan ngomong modelmu ya apa? Nah, modelnya kayak ngono, Nah, ojo nunjuk-nunjuk. Ini hanya untuk diri kita. Saya Tuhan. Pakai saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir jari apa? Jempol. Jari jempol, semua kebaikan, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan pada Tuhan kita. WL, singer bisa bantu saya untuk kita melangsungkan perjamuan kudus.